Cahaya bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang sedang kita pikirkan hari ini? Apakah ketika bangun pagi kita memikirkan segudang masalah yang ada di dalam kehidupan kita? Ataukah ketika kita bangun pagi kita berpikir, hambatan apa ya, rintangan apakah yang akan saya hadapi pada hari ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas dan juga hal-hal yang lain, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Apapun masalah, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, karena Dia yang akan berikan kelegaan bagi kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mau satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati akan hadirat Tuhan. Kami mau menikmati ketenangan dan keteduhan bersama denganmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap hidup kami akan menemukan rintangan dan tantangan. Namun kami percaya Tuhan, setiap kali kami melangkah dan kami terus mengandalkan tuntunan Tuhan, maka rintangan-rintangan itu akan dapat teratasi. Bapa yang baik, persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, jiwa kami dikuatkan dan kami terus boleh melihat jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami untuk menerobos setiap rintangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini, rintangan bukan halangan. Pada umumnya kita lebih senang memilih jalan yang bebas hambatan karena kita ingin sampai di tujuan sesuai dengan target waktu yang sudah kita rencanakan. Begitu juga dalam menjalani hidup ini, kita tidak ingin ada rintangan di sepanjang jalan kehidupan kita yang akan menjadi penghambat untuk kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Rintangan apakah yang saat ini sedang menghalangi perjalanan Bapak Ibu Saudara sekalian? Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk kita jangan takut dan patah hati ketika harus menjumpai rintangan dalam perjalanan hidup kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Prinsip-prinsip saat kita menghadapi rintangan. Yang pertama, Tuhan yang berjalan di depan kita. Ini adalah ayat peneguhan yang Tuhan berikan buat saya memasuki tahun 2022. Ayat ini terus menggema dalam hati saya. Setiap kali saya menghadapi pergumulan, saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, jangan takut Lin, karena Tuhan yang berjalan di depanmu. Tuhanlah yang akan mempersiapkan terobosan-terobosan atas setiap masalahmu. Saya diingatkan kembali tentang kisah Daud ketika melawan Goliat. Secara manusia, impossible Daud bisa menghadapi Goliat, raksasa dari Filistin. Hal ini diungkapkan oleh Raja Saul dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih sangat muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Daud masih sangat muda, dia belum punya pengalaman dalam berperang. Lawannya gak sebanding dengan Daud. Dan perlengkapan yang Daud pakai untuk berperang juga sangat minim, yaitu hanya tongkat dan 5 batu. Yang menjadi andalan Daud adalah Tuhan berjalan di depannya dan Tuhan yang memimpin peperangan ini. 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Rintangan yang dihadapi Daud sangat besar, namun rintangan ini tidak menjadi hambatan baginya untuk menjadi pemenang. Justru dengan adanya rintangan ini, pertama, kualitas Daud semakin teruji. Yang kedua, Daud dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Yang ketiga, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat setiap rintangan yang berhasil dilalui oleh Daud. Prinsip yang kedua,
Tuhan selalu menyertai. Ketika Tuhan menyertai, maka setiap perintangan pasti Tuhan ubah menjadi peluang untuk kita mengalami kemenangan. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Menuju kemenangan bukanlah berarti tanpa rintangan dan tantangan. Setiap rintangan di jalan kehidupan kita akan dapat kita atasi ketika Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Hal yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang tertekan oleh berbagai persoalan hidup yang berat, rasanya semua energi dan emosi sudah terkuras untuk memikirkan masalah ini. Rasanya semua jalan sudah buntu. Bapak Ibu Saudara, katakan pada diri kita masing-masing, Tuhan tidak akan membiarkan saya. Tuhan tidak akan membiarkan Linda. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara terkasih berjalan sendirian, terbelenggu oleh berbagai persoalan, kebingungan, bimbang, berjalan tanpa arah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingat betul rintangan yang saya hadapi ketika saya kuliah. Tepatnya tahun 1996, 1 minggu setelah papa saya meninggal. Seorang dosen memanggil saya dan mengatakan saya belum mengumpulkan tugas-tugas mata kuliah perpajakan. Saya katakan, Pak, semua tugas sudah saya kumpulkan. Seingat saya ada 3 paper dan 2 studi kasus. Semuanya sudah saya selesaikan dan kumpulkan tepat waktunya. Tapi Bapak ini tetap kekeh dan mengatakan saya belum mengumpulkan tugas. Dan sebagai pembuktian saya harus ke rumahnya untuk mencari berkas tersebut di ruang kerja beliau. Malamnya sekitar jam 7 saya diminta datang. Ternyata saya harus menunggu sampai jam 8 karena beliau masih mengajar di kampus lain. Setelah beliau datang, saya langsung diminta ke ruang kerjanya dan mencari tugas-tugas saya di antara tumpukan tugas-tugas mahasiswa dari kampus lain. Dalam hati saya terus berdoa, Tuhan tolong saya bisa menemukan. Puji Tuhan, akhirnya saya menemukan 5 tugas yang sudah saya kumpulkan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, masalah belum selesai. Dosen ini katakan, besok pagi jam 7 saya harus menemui beliau di kantornya dan saya harus siapkan materi presentasi tentang perpajakan. Saya bingung. Kewajiban saya sebagai mahasiswa sudah saya lakukan, tugas sudah saya kumpulkan. Saya juga gak pernah bikin masalah dengan dosen ini. Tapi saya tidak berani membantah. Saya hanya katakan, baik Pak, besok saya akan datang ke kantor Bapak. Sepanjang perjalanan pulang saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya gak lulus mata kuliah perpajakan 1, berarti saya gak bisa ambil mata kuliah perpajakan 2. Artinya saya akan telat menyelesaikan kuliah dan mundur 1 tahun. Sementara kondisi saya gak seperti dulu lagi. Mama sekarang menjadi single parent yang harus memikirkan biaya pendidikan saya dan 2 adik saya. Kalau saya telat selesai kuliah, ini hanya akan menambah beban buat mama. Sampai di rumah, saya ambil waktu untuk berdoa dan saya masih nangis. Setelah itu saya persiapkan bahan-bahan presentasi untuk besok. Walaupun keadaan tubuh saya dan pikiran saya sudah sangat lelah, saya hanya mohon kekuatan dari Tuhan. Saya bersyukur keesokan paginya sahabat saya Rahel bersedia menemani saya menemui dosen itu. Rahel memberikan saya semangat. Sampai di kantor, di luar yang saya duga, Bapak itu tidak minta saya untuk menyerahkan bahan presentasi itu, tapi saya justru diminta KRS dan langsung memberikan nilai pada kartu itu dan menandatanganinya sebagai bukti kepada kampus bahwa saya sudah lulus mata kuliah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bersyukur melewati rintangan apapun. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan juga memberikan saya sahabat yang baik untuk mendampingi saya dalam masa yang sangat sulit. Terima kasih Rahel sudah jadi sahabat saya yang baik sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Prinsip yang keempat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal apakah yang seringkali membuat kita berada di ambang keputusasaan? Yaitu ketika kita merasa sendirian saat menghadapi masalah dan kita merasa Tuhan sedang meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Bahkan Dia buka jalan saat semua jalan sudah tertutup.
Rintangan berikut yang saya hadapi di tahun 1998 ketika saya sedang menyelesaikan skripsi, mama saya sakit parah. Kesadaran mama sangat menurun. Jujur waktu itu kami takut mama juga akan pergi meninggalkan kami. Setelah melewati masa perawatan di RSCM selama 2 minggu, puji Tuhan, kondisi mama semakin membaik. Saya juga bersyukur akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi saya, mengikuti sidang dan mendapat nilai A pada saat ujian skripsi. Tuhan menopang saya dalam kelemahan saya. Tuhan tidak pernah menunda pertolongannya. Tuhan memberikan kemenangan atas setiap rintangan yang saya hadapi. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saya, Bapak, Ibu, Saudara. Apapun masalah kita, Tuhan mau meneguhkan kita. Dan Tuhan katakan jangan takut, jangan patah hati. Rintangan bukan halangan untuk kita mencapai kesuksesan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetap semangat, rintangan bukan halangan bagi kita. Ayo semangat, Tuhan selalu beserta kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur di dalam Engkau. Kami tidak gentar untuk melangkah. Sekalipun masalah pergumulan belum berlalu dari hidup kami, tapi kami percaya semua rintangan ini bukan menjadi penghalang bagi kami. Bapa, di saat kami menghadapi pergumulan seperti ini, kami merenung Tuhan. Seringkali kami menjauh dari Tuhan, seringkali kami masih punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah kami. Tapi di saat kami punya pergumulan, kami tahu kami tidak ada apa-apanya, kami tidak punya kekuatan apapun. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan setiap rintangan dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami di setiap jalan kami. Bapa yang baik, Engkau meneguhkan kami. Tuhan terus memberikan kami semangat yang baru tiap hari, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami damai sejahtera, sukacita, sekalipun saat ini kami sedang menghadapi tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terus mohon kepadamu, ajar kami untuk terus berpegang padamu Bapa, ajar kami terus mempercayai firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap keluarga yang saat ini sedang menghadapi masalah, Tuhan Engkau mengadakan pemulihan yang luar biasa. Setiap orang yang sedang menanti pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Tuhan, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang sedang menanti jodoh, teman hidup, Tuhan memberikan teman hidup yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang sedang bergumul dengan keadaan keuangan, Tuhan kami percaya pemulihan terjadi. Bahkan Tuhan, kami juga percaya Tuhan, setiap anak-anak kami yang tertunda kuliahnya oleh karena berbagai kendala, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan sehingga anak-anak kami semuanya bisa kuliah. Dan juga Tuhan berikan kesempatan untuk mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan, Kau buka jalan buat setiap masalah dan persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji